Nah, kali ini kita akan bikin minyak pijat atau minyak urut. Beda sama minyak gosok ya teman-teman. Kalau minyak pijat atau urut itu dipakai untuk seluruh tubuh dan biasanya hangatnya itu sedang, enggak terlalu panas. Tapi kalau minyak gosok itu biasanya panas banget dan dipakainya itu sedikit di area-area tertentu. Jadi rempah-rempahnya juga yang kita pakai ini nggak terlalu banyak ya, karena kalau kebanyakan nanti pedas banget. Nah, ini saya pakai kapulaga, kayu manis, sedikit cengkeh, dan juga ada jahe bubuk. Sebaiknya memang yang kita pakai ini adalah bahan-bahan kering supaya bisa kita infuse lama di dalam wadah penyimpanannya. Kalau bahannya segar, kita nggak bisa simpan terlalu lama di dalam wadahnya, harus kita angkat. Minyak sebanyak 500 ml ini sudah saya masukkan ke dalam panci yang berisi rempah-rempah tadi. Nah, kemudian kita menyiapkan panci yang besar untuk double boil. Nah, seperti apa? Berikutnya akan saya jelasin. Jadi panci besar ini harus kita tataki sesuatu. Misalnya, nah ini untuk kayak buat kukusan ya. Teman-teman bisa pakai ini. Maksudnya itu supaya kalau kita taruh di atasnya pancinya itu nggak tenggelam, nggak terombang-ambing air, dan nggak harus kita pegangin terus selama 1 jam karena kan ini prosesnya lama. Atau kalau enggak, lebih baik sih pakai ini. Jadi pakai anduk. Pastikan bahannya itu katun dan bukan polyester ya. Kalau polyester nanti malah jadi kebakar dan lengket. Jadi kurang lebih itu bakalan seperti ini posisinya, si anduk ini di dalam dan kita kasih air. Jadi si panci yang kecil ini bisa tetap stabil. Plus anduk ini akan menahan air jadi nggak gampang nguap. Nah, karena pancinya agak besar jadi saya pakai 2 anduk. Kemudian awalnya aja saya pakai api besar, tapi kemudian selanjutnya kita pakai api kecil. Jadi api terkecil yang memungkinkan bisa kita pasang, kita pakai api paling kecil. Baru kita masukkan panci yang berisi minyak dan rempah. Nah, kita biarkan aja seperti ini selama kurang lebih 1 jam. Proses awal ini harus dikerjakan untuk mengaktifasi zat-zat aktif dan juga mengeluarkan minyak atsiri yang ada di dalam rempah-rempahnya. Baru nanti si minyak kelapa ini akan terinfuse dengan baik oleh minyak-minyak atsiri dan aroma yang dikeluarkan oleh si rempah-rempah. Nah, setelah 1 jam ini apinya kita matikan. Kondisi api harus tetap kecil. Setelah 1 jam kemudian kita matikan, lalu kita tutup ya, panci yang berisi minyak ini kita tutup dan kita biarkan aja sampai suhunya itu dingin, sampai suhu anduknya juga udah adem ya, udah dingin. Nah teman-teman, ini juga sesekali boleh diaduk. Setelah proses ini kita akan menampungnya di sebuah wadah dan kita biarkan selama 3-4 minggu. Kenapa lama begitu? Karena kita memberikan waktu agar si rempah-rempahnya ini bisa terserap dengan sempurna oleh minyak kelapanya. Teman-teman bisa ngehack waktunya diperpendek asalkan teman-teman mau mengulang proses yang tadi, yaitu memasaknya selama 1 jam setiap hari. Jadi setiap hari teman-teman cukup memasaknya dengan api kecil selama 1 jam kemudian dimatikan dan dibiarkan sampai suhunya dingin, dan keesokan harinya diulang lagi seperti itu sampai 4 hari, maka minyak ini sudah langsung bisa dipakai. Jadi itu cara memperpendek waktunya. Tapi kalau teman-teman mau effortless, malas nggodok-godok gitu dan waktu masih banyak dan minyaknya belum mau dipakai juga, diinfuse aja seperti ini di suhu ruang setelah godok 1 kali dan masukkan ke dalam botol atau ke dalam toples dan kita biarin aja di suhu ruang, nanti dia pelan-pelan akan terinfuse. Yang penting pertama kalinya itu kita udah mengaktifkan atau mengeluarkan si minyak atsirinya, dan kemudian dia akan bekerja secara natural, terserap pelan-pelan oleh minyak kelapa.